Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Irma Pratiwi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Tangerang dengan NIM 1862 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas P2K jurusan Akuntansi semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan secara konversif dan sistematis mengenai metodologi penelitian. Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis, dan empiris. Rasional berarti kegiatan penelitian yang dilakukan masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara atau langkah yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara atau langkah yang digunakan. Sistematis sendiri berarti proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Data penelitian yang dihasilkan haruslah memiliki kriteria tertentu yaitu valid, reliable, objektif. Dikatakan valid yaitu menunjukkan derajat ketepatan atau kesesuaian antara data yang diteliti dengan data yang diperoleh oleh peneliti. Untuk memperoleh data yang langsung valid dalam sebuah penelitian sering sulit dilakukan. Maka dari itu, data yang sudah terkumpul sebelum diketahui validitasnya dilakukan pengujian reliabilitas dan objektivitas. Data yang reliable dan objektif biasanya akan valid. Sebaliknya nih teman-teman, data yang valid pasti reliable dan objektif. Lantas, apa sih itu reliable dan objektif? Reliable berkaitan dengan derajat konsistensi atau keajekan data dalam interval waktu tertentu. Sedangkan objektif terkait dengan interpersonal agreement atau kesepakatan antara banyak orang. Contohnya nih, ketika banyak orang yang menyepakati bahwa siswa yang melakukan tawuran sebanyak 100 orang, maka data tersebut bisa dikatakan data yang objektif. Data yang reliable belum tentu valid dan data yang objektif belum tentu valid. Untuk memperoleh data yang valid, reliable, dan objektif dalam penelitian kuantitatif, maka instrumen penelitian harus valid dan reliable. Maksudnya, pengumpulan data dilakukan dengan cara benar pada sampel yang representatif mewakili populasi yang diteliti. Sedangkan untuk penelitian kualitatif, untuk memperoleh data yang valid dan reliable, penelitian harus menjadi human instrument yang baik, mengumpulkan data secara triangulasi dan berbagai sumber data yang tepat, dan melakukan pengujian keabsahan data. Untuk penelitian kombinasi agar memperoleh data yang valid, reliable, dan objektif, maka cara yang digunakan adalah dengan menggabungkan cara atau metode yang dilakukan dalam metode kuantitatif dan kualitatif. Untuk tujuan metode penelitian itu sendiri, diharapkan peneliti dapat memperoleh hasil penelitian yang berkompeten, berkredibel, tepat, dan tentu saja dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya dari penelitian yang dilakukan akan menjawab permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Mari kita bahas mengenai jenis dan contoh metodologi penelitian. Yang pertama ada metode kualitatif. Metode kualitatif yang merupakan metode riset yang memberikan penjelasan lebih analisis dan bersifat subjektif.
Pada metode ini, penelitian menggunakan perspektif dari partisipan sebagai gambaran yang diutamakan dalam memperoleh hasil penelitian. Pada metode kualitatif, biasanya menggunakan teknik penelitian berupa observasi, eksperimen, dan wawancara terbuka. Jika pada metode kuantitatif datanya bersifat angka atau skala, pada kualitatif datanya dapat berupa pendapat atau hasil pencatatan di lapangan. Yang kedua, ada metode kuantitatif. Metode kuantitatif metode yang dilakukan secara sistematis dan menggunakan model-model yang bersifat matematis. Hipotesa dan teori yang digunakan biasanya berkaitan dengan fenomena alam. Sifat penelitian ini adalah objektif dan analitis. Untuk memperoleh data-data penelitian biasa digunakan berupa metode seperti tes, pengujian, dan wawancara terstruktur. Data penelitian yang didapat berupa angka, skala, maupun grafik yang bisa dihitung. Ketiga, ada metode survei. Metode survei adalah metode penelitian yang dikemas dan disusun berbentuk opini. Metode penelitian satu ini pun dimanfaatkan untuk membuat gambaran umum melalui sampel beberapa orang loh. Yang keempat, ada metode ex post facto. Metode ex post facto adalah metode penelitian yang berhubungan sebab akibat. Yang kelima, ada metode deskriptif. Metode deskriptif, metode penelitian yang menggambarkan peristiwa secara langsung ataupun tidak langsung. Apa itu metodologi penelitian deskriptif? Dibagi menjadi dua, yaitu metode longitudinal dan cross-seksional. Lanjut, kita bahas mengenai kegunaan metodologi penelitian berdasarkan jenisnya. Yang pertama, ada penelitian murni, mengembangkan teori. Jadi, kegunaan penelitian murni sebagai penelitian dasar yang sering digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada, menjadi lebih konversif dan lebih lengkap. Penelitian murni ini berbeda dengan penelitian terapan. Kedua, ada penelitian terapan, memecahkan masalah pada kehidupan praktis. Jadi, penelitian terapan adalah metodologi penelitian yang mendasarkan pada tingkat kegunaannya. Penelitian ini lebih fokus pada memecahkan masalah pada kehidupan praktis. Ketiga, ada penelitian aksi, membuat tindakan khusus sesuai dengan teori. Barangkali kamu jarang mendengar metodologi penelitian yang satu ini. Jadi, penelitian aksi ini adalah penelitian yang ditunjukkan untuk membuat tindakan khusus sesuai dengan teori. Jadi, telah teoritis inilah yang dijadikan acuan atau pencarian solusi atas permasalahan yang ada. Sekian pemaparan saya di dalam video ini mengenai metodologi penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.